Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita sekali lagi bersama dengan santapan firman Tuhan 27 Oktober 2022. Dan pembacaan Injil pada hari ini dipetik dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 hingga 35. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, pesanan Yesus dalam Injil Lukas hari ini memberikan saya banyak hal untuk dipikirkan dan dipertimbangkan dalam hidup saya sendiri. Seperti biasa, saya perlu beberapa kali membaca dan merenungkan demi untuk memahami pesanannya. Tetapi seperti biasa, Tuhan sabar dengan saya dan memberikan rahmat untuk melihat dan mendengar. Saudara dan saudari, sepertinya saya menangkap diri saya sendiri. Akhir-akhir ini saya disibukkan oleh banyak kebisingan luar yang menuntut perhatian saya. Semakin saya coba memberitahu diri saya dengan menonton berita dan membaca artikel, semakin saya merasa diri saya menjadi cemas dan hampir takut. Jadi, ketika saya mulai membaca Injil Lukas, beberapa baris pertama menunjukkan orang-orang Farisi takut dan mencoba membuat Yesus takut juga. Tetapi anehnya, ini terdengar akrab dengan apa yang dilakukan oleh ahli politik dan reporter berita saat ini. Mereka tampaknya cemas dan takut, dan saya dapat merasakannya ketika saya coba untuk mengikuti kejadian sehari-hari. Saat melanjutkan pembacaan saya dapat membayangkan jawaban Yesus begitu tenang, dan pesanannya sama seperti yang perlu saya dengar, karena mungkin juga untuk orang Farisi. Nah, dia pada dasarnya mengatakan, "Jangan khawatir, saya akan terus melakukan apa yang saya lakukan, karena selama saya tetap setia kepada Tuhan, semua akan baik-baik saja." Ya, saudara dan saudari, pembacaan Injil sangat membantu saya menyingkirkan semua iklan-iklan negatif yang dirancang
untuk meningkatkan kecemasan dan ketakutan, dan untuk memfokuskan kembali diri saya yang sebenarnya kepada ketakutan yang saya alami. Nah, pesanan Yesus juga tidak berhenti di situ. Dan bagi saya itu menjadi lebih baik. Dia menyapa diri saya dan bukan dengan mengatakan, "Hei kamu, kalian," ataupun "Hei kamu semua, dengarkan saya." Sebaliknya, dia memanggil mereka sebagai Yerusalem, di mana dia mengatakan, "Yerusalem, Yerusalem," untuk memberitahu mereka bahwa mereka sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Nah, saudara dan saudari, dalam kata-kata Yesus, dia bertanya kepada mereka, kenapa mereka menolak semua pemberian yang dikirimkan kepada mereka. Dan mereka membunuh para nabi dan melimpari orang-orang yang diutus dengan batu untuk memberi mereka penghiburan. Nah, dengan kata lain, mereka terlalu disibukkan oleh kecemasan dan ketakutan untuk mengenali kebaikan yang Tuhan kirimkan kepada kita semua. Ini mengingatkan saya pada apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus, di mana dia mengatakan bahwa Tuhan selalu berusaha memberikan hal-hal yang baik kepada kita, tetapi tangan kita terlalu penuh untuk menerimanya. Nah, bagi saya ini sangat masuk akal. Saya seringkali terlalu diliputi oleh kecemasan, ketakutan pekerjaan, dan kesibukan umum, di mana kehidupan sehari-hari untuk mengenali hal-hal yang baik. Tangan saya terlalu penuh. Tetapi, seperti apa yang Yesus katakan, jika kita meninggalkan hal-hal itu, segala ketakutan, kecemasan, kesibukan, dan membiarkan diri kita dikosongkan, maka kita akan dapat melihat Dia. Dan Dia mengatakan bahwa berbahagialah yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah paradoks hebat. Jadi saudara dan saudari, jangan sampai kita melepaskannya, tetapi memperolehinya. Di awal bacaan, Yesus sudah memberitahu kita bahwa Dia akan melakukan tugas berat sehingga kita dapat melepaskan semua yang menyangkut kita dan menyadarkan bahwa manifestasi Tuhan ada di sekitar kita. Jadi harapan saya adalah untuk melepaskan semua kekhawatiran yang saya bawa di tangan saya, sehingga dapat berada dalam posisi untuk menerima. Amin.